Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfa Tifki dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 26 April 2022. Pemirsa, mengawali informasi pada sore hari ini, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun berharap mudik lebaran tahun ini dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. Adang menekankan pihak kepolisian harus menyiapkan pengamanan arus mudik lebaran tahun ini dengan sebaik-baiknya. Komisi 3 DPR RI meminta pihak kepolisian untuk dapat menciptakan suasana mudik lebaran yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun berharap mudik lebaran tahun ini dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. Adang Darajatun menekankan pihak kepolisian harus menyiapkan pengamanan arus mudik lebaran tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sebab diperkirakan ada lebih dari 80 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran 2022. Hebat. Ya, jadi sekali lagi, kalau untuk saya, pesan saya tadi bahwa jangan kegiatan ini dianggap batu hal yang biasa sudah saya lakukan. Jangan. Antisipasi dengan 80 juta sekian masyarakat akan bergerak, itu bukan hal yang mudah. Semoga masyarakat bisa menikmati lebaran di kampung ini dengan sebaik-baiknya. Kita dari seluruh anggota DPR ingin bahwa masyarakat dapat melaksanakan lebaran ini dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Jadi pintar-pintarlah polisi ya, melakukan suatu pengamanan tetapi tetap masyarakat happy gitu ya. Jangan terlalu ketat dan sebagainya menyebabkan suatu hal yang kira-kira dirasakan berat oleh masyarakat. Tapi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan, bahwa media berperan betul di dalam memberikan suatu penjelasan apa yang harus disiapkan. Selain itu, Adang Darajatun meminta media untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan persiapan mudik tahun 2022. Hal-hal teknis seperti pengecekan kondisi kendaraan, pengisian bahan bakar minyak, saldo e-tol yang mencukupi, serta bekal makanan perlu dipersiapkan oleh masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman. Oki Zulendra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengaku heran karena di Provinsi Riau masih bisa terjadi kelangkaan minyak goreng. Padahal Provinsi Riau merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Riau dan pertemuan dengan Kapolda Riau, Kemenkumham Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau, terungkap daftar perusahaan-perusahaan sawit yang melanggar undang-undang, seperti membabat hutan lindung untuk menanam sawit, hingga melebihi hak guna usaha atau HGU yang dimiliki. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengaku heran karena di provinsi penghasil sawit terbesar se-Indonesia ini masih bisa terjadi kelangkaan minyak goreng. Pekanbaru ini sebagai penghasil sawit terbesar, aneh juga kalau terjadi kelangkaan minyak goreng. Dan tentu dalam tanda petik kalau terjadi kelangkaan tentu ada penyimpangan dan lain sebagainya. Ini kita harapkan Pak Kapolda nanti bisa menyusurnya. Tadi dengan rapat bersama Kejati diungkapkan ada banyak pertanyaan tadi terkait dengan Bansos 2014-2019. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rano Alfat berharap dengan adanya undang-undang tentang tindak pidana ekonomi dapat memperkuat peran aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus minyak sawit ini. Ada pasal itu terkait tentang tindak pidana ekonomi. Nah, kejaksaan ini sekarang sudah punya peran di situ. Nah, jadi misalnya makanya mereka membuat satgas pangan, ada satgas mafia tanah, satgas sumber daya alam misalnya. Nah, ini untuk kayak mafia pelabuhan. Nah, ini untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada di masing-masing sektor itu. Nah, dengan harapan kalau mengurangi kebocoran maka kan pendapatan negara akan naik, gitu aja. Dari Riau, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, pemerintah diminta untuk memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik, khususnya soal protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus baru COVID-19 pasca mudik Lebaran. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah benar-benar menerapkan syarat perjalanan dan protokol kesehatan sebagai antisipasi kembali terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada mudik Lebaran 2022. Ditemui usai kunjungan spesifik ke Provinsi Lampung dan Banten, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, pemerintah memahami resiko terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca mudik Lebaran 2022 ini. Pertimbangan khusus menyangkut masalah itu, dengan Lebaran ini kita meyakini bahwa akan ada lonjakan sehingga untuk mereduksi resiko naiknya COVID-19 lagi, maka pihak pemerintah mengambil kebijakan tersebut bahwa harus dengan booster atau dengan PCR atau antigen bagi yang belum booster. Dan saya pikir kita dari Komisi 5 mendukung hal tersebut, bagaimana supaya masyarakat kita ini betul-betul bisa terhindar dari resiko COVID-19 itu lagi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Tamanuri mengatakan, meskipun saat ini kondisi pandemi sudah melandai, namun harus tetap diwaspadai. Nah itu kita setuju itu. Jadi jangan dilepaskan begitu saja. Jadi masih ada yang harus 2 kali vaksinasi, 1 kali booster. Kemudian kalau yang belum ini harus ada antigen sekurang-kurangnya. Kalau dia masih belum sama sekali dia harus ada PCR. Itu bagus. Kenapa? Kita nggak tahu. Saya juga sama Anda sekarang ini. Begini. Tahu-tahu rupanya Anda OTG. Nah kan bahaya. Bahaya bagi yang kiri kanan itu. Jadi baguslah seperti itu. Dari Provinsi Lampung, Rangga Wijaya TVR Parlemen melaporkan. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengangkat isu soal tata niaga minyak goreng. Selengkapnya setelah jeda berikut ini pemirsa, tetap bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17. Pemberian bantuan langsung tunai dianggap bukan solusi jangka panjang dalam permasalahan tata niaga minyak goreng. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang tegas dalam mengungkap kasus mafia minyak goreng hingga ke akar-akarnya. Selengkapnya pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini.
DPR kembali menyoroti langkah instan yang diambil pemerintah dalam upaya mengatasi gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kritik tersebut dilayangkan pasca Presiden Joko Widodo memutuskan memberi bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dari April hingga Juni kepada masyarakat miskin. Pemberian itu dilakukan sebagai respon menghadapi kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya minyak sawit di pasar internasional. BLT minyak goreng nantinya akan disalurkan kepada 20,5 juta keluarga penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Pemerintah bahkan harus merogoh kocek sebesar Rp6,9 triliun untuk memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Dana ini diambil dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022. Anggota Komisi 6 DPR, Intan Fauzi menilai langkah pemerintah memberikan BLT minyak goreng sudah tepat di tengah gejolak harga dan kelangkaan minyak di pasaran. Hanya saja menurut Intan, kebijakan ini bukan solusi pamungkas atau hanya sebatas solusi jangka pendek. Harus ada kebijakan lain yang mengiringi, yakni dengan menangani sejumlah masalah agar harga dan keberadaan minyak goreng kemasan dan curah tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Akar permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan harga produksi yang bisa terjangkau oleh masyarakat, kemudian distribusi yang merata, dan masalah penimbunan minyak goreng ini harus jelas. Sementara BLT yang disampaikan oleh pemerintah 100.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus 3 bulan, apakah ini hanya untuk April, Mei, Juni? Setelah itu kelanjutannya bagaimana? Jadi sebetulnya ini tidak menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan jangka pendek bagi para UMKM sendiri, ditambah juga jangka panjang yang tentu diharapkan masyarakat adalah tidak berulang setiap tahunnya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Nur Aini menilai kebijakan program bantuan langsung tunai hanya bersifat temporer dan tidak menyelesaikan masalah fundamental di industri minyak goreng. Nur Aini mengatakan, langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengendalian harga minyak goreng, pengendalian ketersediaan barang, khususnya komoditas pangan nasional prioritas. Setelah itu, Nur Aini menekankan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait untuk bisa mengatasi gejolak saat ini dan mengatur ulang sistem distribusi komoditas pangan, termasuk minyak goreng. Kebijakan yang digulirkan kaitan dengan BLT sih, kalau untuk saat ini sepertinya menurut saya lebih tepat untuk bisa dilakukan pengendalian harga serta pengendalian terhadap stabilitas ketersediaan barang, khususnya pangan nasional kita, pangan strategis. Ini yang kita butuhkan sebetulnya. Jujur saja harusnya ada suatu titik temu gitu untuk bisa melakukan stabilisasi. Ini harus duduk bareng semua kementerian, baik Kementerian Perdagangan, Pertanian, Menko, untuk bisa memberikan solusi yang bijak serta tepat di dalam situasi kondisi saat ini. Anggota Komisi 6 DPR RI, Putu Supatma Rudana mengatakan, Kementerian Perdagangan seharusnya mampu mengawal ketersediaan harga dan kualitas pangan nasional di pasaran. Selain itu, pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang tegas dalam mengungkap kasus mafia minyak goreng ini hingga ke akar-akarnya. Serta diperlukan juga transparansi atas persoalan yang belakangan menyebabkan gejolak di masyarakat. Kalau memang kendalanya bukan di BLT seperti sekarang adalah situasi atau tindakan hukum atau kasus hukum, ya dituntaskan kasus hukum ini. Dan tentunya ujung-ujungnya masyarakat menunggu transparansi bagaimana situasi ini. Tentu kita berharap yang terbaik adalah masyarakat akan mendapatkan benefit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota DPR RI soal penyelesaian stunting di Indonesia. Tetap bersama kami di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17. Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak agar kementerian dan lembaga melakukan perencanaan yang sinergis dalam penyelesaian kasus stunting atau gagalnya tumbuh kembang pada anak. Berikut ini pemirsa kami hadirkan wawancara langsung rekan kami Subki Abdul dengan anggota Komisi 9 DPR RI soal target penurunan stunting di Indonesia. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan tadi Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan mitra kerjanya, di antara adalah BKKBN. Ini membahas terkait dengan stunting juga, salah satu isu yang dibahas. Seperti kita ketahui ini ada 24,4% atau 5,33 juta balita ini yang prevalensi stunting. Dan setiap tahunnya harus diturunkan sekitar 3 hingga 3,5%. Sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, Ibu Sri Meliana. Ibu, gimana nih dengan rapat kerja yang tadi sudah berjalan, saat ini sedang break, apa yang Ibu dapat sejauh ini dengan BKKBN mitra kerja ini? Jadi secara teoritis rencana kerja tuh oke banget. Secara teoritis mereka akan berusaha menurunkan 3,5% stunting per tahun, sehingga canangan presiden bahwa kita di 2024 itu mencapai stunting yang tinggal 14,4% tercapai. Jadi goalnya 3,5% per tahun menurunkan stunting. BKKBN membuat banyak sekali cara untuk mencapai itu. Tapi sepanjang itu bisa terlaksana, kami meyakini penurunan stunting itu akan tercapai. Tapi kami berada di masyarakat sehari-hari dan melihat dengan jelas teori-teori yang disebutkan itu tadi tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Sehingga kami meragukan apakah ini bisa dicapai atau tidak. Gitu.
Sarana dan juga prasarana seperti apa nih Bu yang setidaknya Ibu datang langsung ke dapil Ibu bertemu dengan konstituen yang setidaknya dibutuhkan dan juga mungkin bisa Ibu dorong dalam rapat kerja ini dan juga langsung disampaikan ke BKKBN? Sarana dan prasarana itu berkumpulnya masyarakat untuk mendengar canangan tentu. Apa itu stunting, bagaimana stunting, BKKBN sudah membuat per provinsi, per kabupaten, tapi itu harus didukung lagi. Kita sebut per kabupaten. Untuk melaksanakan itu ada unit yang disebut posyandu, ada unit yang disebut puskesmas. Bagaimana kondisi posyandu dan puskesmas kita? Apakah sudah mempunyai alat-alat? Tadi beberapa alat disebutkan dengan jelas. Setiap posyandu harus mempunyai satu alat itu. Antropometer, mungkin salah saya sebut, tapi ada satu alat untuk mengukur HB juga antara lain. Nah, rapat ini berbarengan dengan Dirjen Kesmas dari Kemenkes. Dirjen Kesmas juga mempunyai canangan bahwa kami punya beberapa intervensi untuk menurunkan stunting. Yang kami belum tahu apakah kedua belah pihak pernah duduk bersama untuk membahas apa yang BKKBN butuhkan lewat Kesmas. Sehingga intervensi ini menuntaskan 3,5% itu. Jadi menurut Ibu Sri Mulyana ini agak pesimis melihat rencana kerja yang sudah disampaikan BKKBN baru saja atau bagaimana? Atau dari segi anggarannya juga belum cukup Ibu untuk melakukan sosialisasi, melakukan edukasi? BKKBN sebatas melakukan sosialisasi dan edukasi. Tapi penanganan secara nyata, pemberian makanan tambahan dan lain-lain itu ada di Kemenkes. Menyiapkan posyandu, menyiapkan puskesmas ada di Kemenkes. Jadi banyak sekali kementerian lembaga yang ikut serta dalam penuntasan stunting ini. BKKBN dan Kemenkes, dua dari beberapa mitra kami yang ikut dalam urusan itu. Tapi ada lagi Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan lain-lain, sehingga dana besar stunting itu terbagi dalam banyak kementerian dan lembaga. Kami hanya bisa mempush, mengawasi, memotivasi dua kementerian dan lembaga yang langsung bermitra dengan kami. Tapi sebagai canangan nasional, seharusnya kedua BKKBN dan Kemenkes ini duduk bersama dengan banyak kementerian lembaga tadi yang bertanggung jawab untuk stunting. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kami punya Komisi 9 itu punya istilah tidak bisa diselesaikan dengan business as usual. Kita harus mempercepat dalam artian sebenarnya. Kita nggak bisa mengejar 3,5% stunting itu dengan melakukan seperti yang biasanya kita lakukan. Harus ada terobosan. Yang biasanya terobosan itu hanya bisa diselesaikan dengan pendanaan yang tepat sasaran. Pendanaan yang tepat sasaran, koordinasi antar lembaga dan juga pastinya kementerian yang juga diharapkan dalam hal ini ya Bu ya. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari kesimpulan rapat kerja pada hari ini bersama dengan Kepala BKKBN. Terima kasih Bu Sri Mulyana dari fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Boleh sedikit? Peran serta masyarakat, ikut sertanya masyarakat peduli stunting menjadi satu kunci juga. Sehingga kami menghimbau masyarakat Indonesia dimanapun berada, mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Demikianlah laporan kami dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Edo melaporkan untuk TVR Parlemen. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda sesaat lagi tetap di TVR 17.
Kembali pemirsa di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita, Rini Reski. Silahkan Rini. Baik, terima kasih Alfat. Dan hari ini kita masuk ke segmen media online. Tentunya pemirsa TVR Parlemen, kita bahas headline media online apa saja nih yang akan dibahas pada hari ini. Tentunya soal Ketua DPR RI yang mengimbau agar masyarakat memperhatikan waktu yang tepat untuk mudik. Kita lihat di layar kaca. Di sini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan detail kebutuhan dan pengamanan bagi para pemudik di setiap titik keramaian selama perjalanan mudik Lebaran nanti. Puan pun menilai persiapan diberlakukan agar tidak terjadi lagi kemacetan panjang dan juga berjam-jam di dalam tol, agar kejadian pada tahun 2016 tidak terulang kembali. Di sini Puan juga mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan keberangkatan mudik dengan mempertimbangkan waktu yang terbaik. Karena puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 hingga 30 April 2022. Dan sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan juga Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarjono, menilai agar masyarakat menghindari berangkat pada tanggal puncak arus mudik. Joko menyarankan agar pemudik menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti habis waktu sahur atau juga berbuka puasa. Dan selain itu, Joko juga mengingatkan agar pemudik mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari kepolisian. Nah, ini dia waktunya Lebaran. Tentunya kita harus menjaga keluarga dengan menjaga orang-orang terdekat kita dengan melakukan prokes yang ketat, menjaga prokes yang ketat. Itu dia. Selamat mudik juga untuk orang-orang yang mungkin sudah melakukan mudik dari sekarang. Ya, kita masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini, yaitu terkait anggota DPR RI yang meminta Presiden turun tangan soal masalah kebocoran gas di Madinah, Sumatera Utara. Di sini kita bisa lihat di layar kaca. Di sini ada anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Saleh Partaunan Daulay meminta pemerintah untuk segera menangani persoalan kebocoran pipa gas PT Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP di Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah, Sumatera Utara. Tentunya insiden ini nyata-nyata telah merugikan dan juga membahayakan warga sekitar. Ada puluhan warga dan ada juga korban yang dirawat di rumah sakit akibat menghirup gas beracun dari pipa gas yang bocor. Menurut Saleh, di sini kejadian ini sudah beberapa kali terjadi dan seakan tidak belajar dari insiden sebelumnya. Kejadian yang terus berulang tersebut membuat masyarakat sekitar trauma dan ketakutan setiap saat. Tentu kerugian psikologisnya tidak bisa dibayar dengan apapun. Pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi, pengawasan, dan juga audit terhadap kinerja PT SMGP. Jangan karena berharap mendapatkan energi terbarukan, pemerintah lupa pada keselamatan warga. Tentunya energi di sini sangat penting, tetapi kenyamanan dan ketenangan masyarakat jauh lebih penting. Di sini Saleh mengatakan, mengingat pentingnya hal ini, Saleh meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan di wilayah-wilayah lain. Presiden sering turun tangan juga dan Saleh yakin Presiden pasti tak akan mau memperhatikan, Presiden pasti akan mau memperhatikan dan juga menyelesaikan masalah ini. Itu tadi ya, tentunya ini harus menjadi fokus untuk daerah-daerah tertentu yang akan dibangun suatu SMGP di daerah itu. Iya, baik, itu tadi headline media online pada hari ini. Tentunya soal Ketua DPR RI imbau masyarakat agar memperhatikan waktu yang tepat untuk mudik dan juga soal Saleh Daulay minta Presiden turun tangan tangani PT SMGP di Madinah, Sumatera Utara. Itu tadi laporan dari saya seputar headline media online pada hari ini. Kembali ke rekan Alfat. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online pada hari ini.
Pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan juga pemirsa selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Alfat Rizky serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan undur diri. TVR Parlemen, referensi Indonesia.